Puji Tuhan, saudara bertemu kembali dengan saya di channel ini. Saya ingin membagikan lagi beberapa tips untuk menjadi seorang worship leader, terutama bagi yang pemula. Yang berikut yaitu memperhatikan bahasa lagu. Paling tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, saudara. Lihat posisi jemaat pada saat itu. Kalau misalnya pada saat itu jemaat yang kelas-kelas biasa-biasa, atau mungkin pada saat itu yang hadir orang-orang berkebutuhan khusus, atau mungkin pada saat itu kita berada di kalangan mahasiswa, ya pergunakanlah bahasa-bahasa yang untuk kalangan mahasiswa. Kemudian berada di kalangan petani, ya pergunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang gampang dimengerti, saudara. Jadi mengangkat lagu, jangan terlalu banyak menggunakan bahasa asing, saudara. Sebab apa gunanya kita mengangkat lagu yang bagus-bagus, tapi konon orang tidak mengerti lagunya, kemudian akhirnya jemaat yang menyanyi pada saat itu mungkin tidak tahu lagu, akhirnya tidak merasakan maksimal ibadah pada saat itu, saudara. Jadi belajar menggunakan bahasa yang proporsi atau sesuai dengan kondisi yang ada pada saat itu. Kemudian yang tidak kalah penting untuk menjadi seorang worship leader, saudara, yaitu jangan terlalu banyak berkomentar. Sebab ketika kita berdiri melayani Tuhan lihat worship leader, saudara, terkadang kita lupa. Dalam hati kita ingin memberikan komentar supaya membawa jemaat ini masuk dalam hadirat Tuhan, jemaat merespon dengan baik. Tetapi perlu diingat, terlalu banyak berkomentar akan membuat jemaat itu merasa jenuh, membuat jemaat itu sepertinya tidak mood dengan pada saat itu saudara memberikan komentar. Sebab ada jemaat yang senang dengan memuji Tuhan, menyanyi, dan ada yang tidak senang dengan komentar. Tapi sebaliknya juga begitu, saudara. Ada yang senang dengan komentar untuk bahasa saudara mengantar jemaat masuk dalam hadirat Tuhan. Jadi saran saya, jangan terlalu banyak berkomentar, saudara, ketika saudara menjadi seorang worship leader. Kemudian yang terakhir, saudara, jangan terlalu banyak mengulang-ulang lagu, saudara. Ketika saudara mengangkat lagu, lagu ini bagus, saya senang lagu ini. Jadi saudara ulang sampai berapa kali, dan ada jemaat yang mulai jenuh. Apalagi kalau pada saat itu lagu yang tidak dimengerti, saudara. Jadi harus melihat proporsi jemaat pada saat itu. Lihat lagunya, kalau memang lagu itu saudara angkat kemudian membawa hadirat dalam suasana ibadah pada saat itu, tidak salahnya mengulang-ulang lagu itu. Tetapi saran saya, jangan terlalu banyak mengulang lagu, apalagi kalau lagu itu tidak dimengerti oleh jemaat, atau tidak pada saat itu jemaat tidak terlalu merasakan hadirat Tuhan dengan lagu itu. Jadi jangan mengangkat lagu memaksa jemaat harus begini, kemudian ulang-ulang lagu, saudara. Tapi saran saya, jangan terlalu banyak mengulang-ulang lagu. Kemudian tidak kalah penting, saudara, jangan terlalu banyak menyusun lagu. Jadi pujian pada saat itu mungkin sampai 9-10 lagu, saudara. Tidak salahnya lihat situasi pada saat itu berbeda dengan pada saat altar call, atau mungkin pada saat itu posisi KKR, kemudian ingin membuat hadirat itu mulai memanas, saudara, mulai hangat dan masuk dalam hadirat Tuhan yang luar biasa, saudara. Tapi pada saat berada dalam gereja, apalagi kalau sudah masuk pada tanggal 1 Januari, saudara, buat saudara mungkin ini tahun baru, jadi kita harus perbanyak puji-pujian. Jadi saya mengajak, jangan terlalu banyak lagu. Apa gunanya banyak lagu tapi kalau jemaat tidak merasakan hadirat Tuhan? Jadi maksimalkanlah lagu yang ada, mungkin 3-4 lagu sudah cukup, tapi lagu itu bisa merasakan hadirat yang luar biasa, saudara. Jadi ingat, kunci seorang pelayan sebagai worship leader kita yaitu mengantar jemaat untuk masuk dalam hadirat Tuhan, saudara. Dan seorang worship leader itu bagaikan pipa air, saudara. Kalau pipa itu kotor, saudara, otomatis air yang akan mengalir itu kotor. Jadi bersihkan dulu kehidupan saudara, hati saudara, mood saudara, rohani saudara, bila perlu jiwa saudara untuk siap berdiri dan melayani Tuhan. Jadi menyerahkan seluruh keberadaan hidup saudara pada saat itu. Merendahkan hidup saudara di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya ketika saudara berdiri melayani Tuhan, mengandalkan Tuhan semata-mata, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, berserah kepada pekerjaan Roh Kudus, niscaya saudara akan diurapi dan jemaat Tuhan otomatis akan diurapi, saudara. Karena ketika saudara sebagai worship leader berdiri dan melayani Tuhan dengan pengurapan yang luar biasa, saudara membagikan jemaat urapan itu kepada jemaat, saudara, sehingga jemaat diberkati, sehingga puji-pujian itu yang tadinya mungkin membosankan, akhirnya ketika saudara membawa dalam hadirat Tuhan luar biasa,
Akhirnya jemaat akan mengatakan, merasakan puji-pujian itu dan mengatakan, coba menyanyi lagi, saudara. Jadi seorang worship leader harus belajar untuk bukan hanya saja skill, tapi doa, puasa, dan kehidupan ini harus bersih, saudara. Demikian tips yang dapat saya bagikan. Salam sukses, semangat melayani Tuhan, bekerja bersama-sama Tuhan, memperluas kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.